Sehingga yang bisa komunikasi dengan Sang Maha Hidup adalah Sang Daya Hidup kita. Sukmo sejati. Ini sangat logis sekali loh ajaran Jawa itu. Berbeda loh dengan ajaran Arab. Ajaran Arab itu di dalam kitab sucinya Tuhan itu terdefinisikan loh. Fisiknya terdefinisikan. Ada ayat bicara Tuhan itu punya mata, ada ayat bicara Tuhan itu punya tangan, ada ayat bicara Tuhan itu punya pantat, ya, duduk di singgasana gitu loh. Ini kan terdefinisikan fisiknya. Terus karakternya Tuhan pun juga terdefinisikan. Tetapi mereka tidak pernah berani menggambar Tuhannya, walaupun di dalam kitab suci terdefinisikan. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota kita yang dari Jakarta, itu di grup Raket Prasojo 2, ini menanyakan karena Mas Tommy ini menemukan sebuah tulisan yang mana ada semacam disclaimer bahwasanya kata Gusti Tan Kena Kinaya Ngapa itu di disclaimer, di aku-aku, ini katanya berasal dari bahasa Arab. Dari kata kauna dan inayah menjadi kinoyo. Ini memang merupakan dari berbagai ini merupakan banyak hal ya, ajaran-ajaran leluhur kita ini yang diklaim ya oleh seles-seles ajaran Dayo, katanya ini merupakan dari Arab. Seolah-olah ajaran Jawa ini atau budaya Jawa ini begitu rendah sekali. Apapun yang baik itu dari Arab. Ini beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita bahas. Ketika ada orang ya, yang mencampur adukkan antara ajaran Jawa dengan ajaran Arab, itu seringkali ajaran Jawa yang dihancurkan, yang direndahkan, ya, yang dipijak, yang diinjak-injak, dan menjunjung tinggi ajaran Arab. Saya sampai heran, orang ini hatinya terbuat dari apa? Kenapa kok ajaran leluhurnya sendiri dihancurkan dan dia lebih memuja-muja ajaran bangsa lain? Dan cenderung ini merupakan bentuk-bentuk disclaimer, bentuk-bentuk klaim sepihak yang tidak ada dasarnya. Terus saya bilang ke Mas Tommy, Mas, pertanyaannya nanti akan saya bahas di YouTube ya, karena itu pertanyaan cukup panjang gitu loh. Kalau mengenai disclaimer dari seles-seles ajaran Dayo banyak, nggak cuman ini, tapi ini yang terbaru ini. Gusti Tan Kena Kinaya Ngapa diklaim bahasanya itu dari ajaran Arab, dari kata kauna dan inayah, jadi kinaya. Nah, artinya pertolongan Tuhan katanya. Loh, ini kan gak nyambung gitu loh. Gusti Tan Kena Kinaya Ngapa kok diartikan dari kauna dan inayah artinya pertolongan Tuhan, kan gak nyambung gitu loh. Sementara kalau klaim-klaim yang lain banyak, mulai umpamanya Petro katanya dari ajaran Arab, dari kata Fatro. Semar dari ajaran Arab kata Samarun ya. Bagong dari bahasa Arab ini kan klaim-klaim yang sangat janggal, rancu, dan yaitu tadi pertanyaan saya, orang ini loh
ini terbuat dari hatinya terbuat dari apa? Wong dia ini keturunan orang Jawa, tapi malah dia menghancurkan ajaran leluhurnya sendiri gitu loh, dan menjunjung tinggi ajaran Arab. Sementara ketika kita bicara tentang literasi, bicara tentang fakta-fakta sejarah, peradaban Jawa, budaya Jawa, ajaran Jawa itu jauh lebih tinggi nilainya dan lebih dulu ada. Seringkali mereka seperti apa ya, hatinya buta, ya, matanya yang terbelalak menjadi mata terbelalak tapi nggak melihat. Mereka menghancurkan ajaran leluhurnya sendiri. Sementara apa yang dia cari gitu loh, karena dia mabuk nggak paham. Karena memang ketika orang mabuk itu kan tai ayam rasa coklat gitu loh. Dia mau mengejar katanya pahala, oh ternyata kan dia akan menyesal, karena dia akan kecewa gitu loh. Kalau dia mengejar pahala, ternyata di dalam ajaran Arab tidak ada kata pahala. Dia mengejar surga, di ajaran Arab nggak punya surga. Dia mengejar bidadari katanya, karena di ajaran Arab tidak ada bidadari. Mereka semua akan menyesal belakang hari. Mereka akan tertipu di belakang hari, karena yang mereka cari ternyata tidak ada. Apa yang diiming-imingkan oleh sales-sales terdahulu itu semuanya kebohongan gitu loh. Kebohongan-kebohongan yang dibalut dengan istilahnya agama. Seperti halnya beberapa, ya kemarin lah, belum lama, saya ditelepon oleh seorang ibu, ya awalnya karena cinta dia menikah dengan orang yang cukup fanatik di ajaran Arab. Sekarang tercerahkan, akhirnya mereka berpikir mau cerai itu loh. Oh ternyata ndak enak katanya, fanatik dan menikah dengan ajaran Arab, karena wanita itu hanya menjadi objek saja katanya. Sampai mau cerai. Terus saya bilang, Bu, kalau bisa jangan cerai, tapi pertahankan perkawinan. Ibu harus cerahkan itu, anak-anak ibu harus diberi pencerahan, dan suami harus diberi pencerahan pelan-pelan, terutama ke menjelang tidur gitu. Nah, dari awal pertanyaan Mas Tommy Sahrial di Jakarta ini akan kita bahas. Kita akan membahas dengan judul apa? Gusti tan kena kinaya ngapa, jalma tan kena kinira. Nah, ini seperti biasa ini, sebelum kita bahas nanti kondo takon. Nah, ini akan dibuka dengan tembang oleh Bu Nani ini, karena yang lainnya belum siap. Katanya nanti biar Mas Doni atau yang lain itu yang mau belajar nembang gitu nanti. Silakan, monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Ayun kula ayun ayun tulus rumangsan ayun ayun sar wasar wisamar ayun ayun tan kode kemeng ayun ayun tundone nelongso ayun 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 krapya gawe kumun tekun sarta rukun akeh kang kayung dadi srana iku datan jenu nyawiji ing panyendu condong ing kalbu. Rahayu. Ya. Terima kasih Bu Nani, ya, sudah buka dengan tembang.
ayun-ayun, angen-angen ya. Jadi, kembali ke apa yang kita bahas tadi ya, tema kita Gusti tan kena kinaya ngapa, jalma tan kena kinira. Ya. Kalau ini diklaim sebagai ajaran Arab yang berasal dari bahasa Arab, ini kan sangat tidak nyambung gitu loh. Karena Gusti tan kena kinaya ngapa artinya apa? Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa kinaya ngapa itu tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Kinaya ngapa? Sesuatu yang absolut. Sesuatu yang yang nggak bisa didefinisikan lah. Kinaya ngapa? Tidak bisa didefinisikan. Artinya itu. Sementara kalau jalma tan kena kinira, ya orang nggak bisa diperkirakan. Jadi kalau Tuhan tak bisa didefinisikan, kalau manusia, jalma itu artinya manusia, itu tidak bisa diperkirakan. Karena apa? Karena Tuhan bukan material. Lah kalau bisa definisikan kan mirip dengan materi gitu loh, mirip dengan material. Sementara kalau manusia tidak bisa diperkirakan. Sehingga akhirnya berkembang ada kata-kata apa? Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Karena memang jalma tan kena kinira. Ini satu rangkaian ajaran ini gitu loh. Kalau diklaim sebagai ajaran Arab, ya rangkaiannya apa? Putus gitu loh, karena memang bukan dari Arab. Terus kok kinaya ya, itu dikatakan dari kata kauna dan inayah, pertolongan Tuhan, kan nggak nyambung gitu loh. Padahal ini kan Gusti tan kinaya ngapa ini satu kalimat gitu loh. Tuhan itu tak terdefinisikan gitu loh. Ini dari kalimat saja udah nggak nyambung kalau dikatakan dari ajaran Arab. Apalagi kalau kita bedah lebih dalam. Di dalam ajaran Arab Tuhan itu terdefinisikan. Silakan buka kitab suci dari Arab. Tuhan di sana terdefinisikan. Ada ayat yang bicara tentang Tuhan itu punya mata. Ada ayat yang bicara Tuhan itu punya tangan. Ada ayat Tuhan itu duduk di singgasana, berarti punya pantat. Ada ayat ya, tetapi tidak ada satupun ayat di kitab suci tersebut yang menjelaskan Tuhan itu punya kepala. Coba kalau kita bayangkan kayak apa deh? Kayak filmnya kartun anak-anak itu, SpongeBob itu. Di dalam ajaran Arab Tuhan itu terdefinisikan gitu loh. Bahkan sifat-sifat Tuhan pun terdefinisikan. Tuhan didefinisikan seperti sifat-sifat manusia. Dia maha pengasih, maha penyayang. Ini kan sifat manusia. Tuhan juga pendendam. Jadi kalau Tuhan itu seneng pada kita, kita dikasih, kita disayang. Tapi kalau Tuhan nggak seneng, dia pendendam, dia dikasih siksaan, diazab gitu loh, diancam. Nah, Tuhan didefinisikan sangat pecemburu. Seperti baratnya gini, seorang suami ya, itu pecemburu. Pokoknya tidak ada laki-laki lain selain saya. Wah, ini pecemburu ini. Loh jelas kok ajaran mereka itu Tuhan tuh terdefinisikan kok. Kok mau ngeklaim kinaya ngapa tuh katanya ajaran dari Arab kan nggak nyambung gitu loh. Nah ini kan yang ngeklaim itu kan malah mohon maaf malah menunjukkan kelemahan kemampuan SDM-nya yang rendah. Dan juga dia malah menunjukkan kelemahan dari ajarannya gitu. Cuman tadi pertanyaan saya, hatinya itu terbuat dari apa? Kok sampai begitunya dia memuja-muja ajaran
bangsa lain, sementara leluhurnya sendiri dihancurkan gitu loh. Sementara kalau tapi Gusti tan kenoy kaya ngopo ya, Tuhan itu tidak terdefinisikan. Sehingga di dalam ajaran Jawa Tuhan itu tidak punya nama. Dan Tuhan itu tidak memihak siapapun gitu loh. Sehingga di dalam video kita juga kita buat Gusti iku tanpa aran. Jangankan nama, aran pun tidak punya. Nama dengan aran itu beda. Karena tidak terdefinisikan, akhirnya apa? Ajaran Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Karena dalam konsep Jawa, yang punya hak memberi nama adalah orang tua kita. Sehingga banyak bayi lahir, itu yang punya hak memberi nama kan orang tuanya. Loh, emang Tuhan itu anak kita kok kita beri nama? Nah, ini menandakan apa? Ajaran-ajaran tadi betul-betul murni pemikiran dan imajinasi manusia. Tuhan itu imajinasi manusia sehingga diberi nama, didefinisikan dengan karakter-karakter manusia. Ini kan menandakan semakin jelas kalau ajaran mereka adalah ajaran imajinasi manusia. Tuhannya pun Tuhan imajinasi manusia gitu loh. Sementara kalau ajaran Jawa enggak. Ajaran Jawa tidak pernah mengklaim, oh ini firman Tuhan, tidak. Ya. Tetapi orang-orang Jawa, orang-orang yang Jawa di dalam ajaran Jawa apa? Tidak berani memberi nama Tuhan. Dan tidak berani mendefinisikan Tuhan. Itulah dia katakan apa? Gusti tan kena kinaya ngopo. Sehingga orang Jawa hanya sekedar beraninya itu menyebut aran, tidak berani menyebut nama, tidak berani memberi nama. Dan Tuhan itu tidak didefinisikan gitu. Gusti tan kena kinaya ngopo. Coba para pemirsa renungkan gitu loh. Kok Tuhan didefinisikan? Ya. Kok Tuhan, karakter Tuhan pun didefinisikan gitu. Loh, ini kan berarti kan benar-benar semakin nampak nyata kalau ajaran ini merupakan ajaran manusia. Walaupun mereka mengklaim katanya firman Tuhan. Bahkan Tuhan pun mereka definisikan, ini kan nampak sekali. Bukti-bukti semakin jelas gitu loh. Kalau ini adalah buah pikir manusia. Dan di dalam ajaran mereka Tuhan itu memihak bangsa tertentu. Itulah akhirnya muncullah penjajahan ideologi berkedok agama. Sementara kalau ajaran Jawa ini tidak memihak siapapun. Bahkan ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Sementara ajaran Arab memihak bangsa Arab. Ajaran Israel memihak bangsa Israel. Ini ada video kita juga kita buat itu. Ajaran Jawa, ajaran yang universal, tidak memihak bangsa Jawa. Sangat berbeda. Ajaran Jawa lebih universal. Tergantung kita mau berpikir jernih atau enggak gitu loh. Kalau kita mabuk ya tetap tayayam rasa coklat itu. Padahal jelas kok di dalam ajaran Arab memihak bangsa Arab. Ajaran Israel memihak bangsa Israel. Sehingga saat ini kita ini benar-benar terjajah. Sehingga saya sempat ditanya sama anggota kita yang ada di Cilacap, namanya Pak Raskartono. Ya. Beliaunya ini ada diskusi dengan temannya. Ada terjadi perdebatan. Temannya mengatakan ini bukan penjajahan. Ya mohon maaf. Ya. Ketika suatu penjajahan fisik, itu tugasnya tentara untuk perang itu. Karena tentara itu memang alat perang. Tapi ketika bicara penjajahan budaya, proxy war, itu tugas kita bersama. Nampaknya teman-teman Pak Ras belum paham apa makna penjajahan.
Yang dimaksud penjajahan apa? Suatu bangsa dikuasai oleh bangsa lain, entah itu secara fisik, entah itu secara psikis. Dan setelah itu, bangsa yang dijajah tadi, bangsa yang menjajah tadi mengambil harta benda, ya, upeti dari bangsa yang dijajah. Contoh, namanya waktu kekhalifan Ottoman menjajah bangsa ini. Ini mulai dari Demak sampai Mataram Islam itu setor upeti ke Kekhalifan Ottoman Turki. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda menjajah kita. Berapa? Barangkali udah berapa ya istilahnya kuadriliun ya. Berapa ribu juta triliun harta kekayaan kita yang dibawa oleh mereka ke Belanda. Saat ini pun dengan kedok agama, berapa ribu triliun tiap tahun bangsa kita setor upeti ke mereka. Lu ini kan penjajahan gitu loh. Setelah itu budaya kita dihancurkan, mau diganti dengan budaya mereka. Lu ini jelas-jelas penjajahan kok. Ya. Kok nggak paham-paham gitu loh. Ayo kita bangkit bersama gitu. Apa kurang jelas bangsa ini setor upeti ke bangsa lain dengan dalih agama? Jelas kok. Setiap tahun, setiap bulan ada program atas nama agama kita setor upeti ke bangsa lain. Belum lagi tiap hari, tiap bulan negara mengeluarkan dana dari APBN dan APBD untuk mempelajari budaya dari bangsa yang menjajah kita tadi dengan dalih agama. Berapa triliun uang kita tersedot ke sana. Sementara budaya kita sendiri malah kita abaikan. Malah kita terlantarkan gitu loh. Cuman memang kalau dijajah dengan kedok ideologi itu tadi saya gambarkan. Bangsa ini ibaratnya seseorang gadis yang cantik nan molek, ya. Diperkosa oleh orang yang tinggi besar, ya, yang kasar, ya, yang hidungnya mancung, semuanya serba besar lah. Nah, si gadis molek tadi itu diperkosa. Ini bukannya memberontak untuk membela kehormatannya, dia malah menikmati diperkosa. Setelah itu malah minta lagi diperkosa gitu loh. Karena dia menikmati nikmatnya diperkosa tadi gitu loh. Berarti yang bodoh siapa? Yang bodoh ya si gadis tadi. Dan saking cerdiknya si pemerkosa gitu loh. Nah, ini kembali ke bahasan kita tadi. Gusti tan kena kinaya ngapa? Jalma tan kena kinira. Nah, ini supaya ada kondo takon, siapa dulu nih yang memulai nih? Bu, siapa? Bu Nani dulu, silakan. Ini Rahayu. Jedena Gusti tan kena kinaya ngapa? Jalma tan kena kinira. Saya miris sekali kalau mendengar situasi yang sekarang. Yeah. Semuanya sudah diakui. Yeah. Kasihan dengan anak cucu kita nanti tidak ngerti leluhurnya. Yeah. Kalau semua diakui. Yeah. Nah, ini Gusti tan kena kinaya ngapa itu murni bahasa Jawa itu. Iya, murni bahasa Jawa. Kan artinya kan Gusti gak kenek dipadakno sapa-sapa kaya apa kaya nggih. Lah kinaya itu kan bahasa Jawanya itu koyo. Dapat seselan in. Jadi nek kinaya. Ini yang Jadi Gusti tan kena kinaya ngapa gak iso dipadakno. Gusti ora kaya apa-apa. Nggih. Terus Jarmo kan tan kena kinira. Kata dasarnya kira. Nah,
dasar kiro itu jelas itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dapat seselan in, jadi kino kan gitu. Oh gampang lek gaduk-gadukno. Karek gaduk-gadukno. Arek SD ya bisa. Karek gaduk-gaduk. Coba disuruh bahas sendiri gimana asal usulnya bahasa ini, bahasa Jawa ini. Saya kasihan dengan anak cucu kita nanti. Ya, yang kebetulan yang ini Mas Tommy Saryal itu masih muda, ya. Beliaunya Mas Tommy ini orang yang tercerahkan. Dulunya pernah sekolah di sekolah ajaran Arab di Jombang itu lama. Tercerahkan, terus akhirnya literasi dia kan kurang banyak sehingga dapat kata-kata ini bingung dia. Apa bener ini kalau dari bahasa Arab gitu kan. Lah iya, enak men gampang men gaduk-gaduk. Maka dari itu monggo dulur-dulur ya, monggo kita kenalkan anak cucu kita sejak dini untuk mengenal leluhur kita. Ya dengan ngajak seperti cucu saya itu saya oyong-oyong, saya latihan karawitan saya oyong-oyong, latihan keroncong saya bawa, ikut Kanjeng Romo kemana itu saya maksud saya itu biar mengenal inilah budaya. Mari kita kenalkan budaya kita, terutama kita kenalkan leluhur kita. Inilah kita ada karena adanya leluhur. Biar anak-anak kita itu tahu, terutama yang masih kecil-kecil. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Rahayu. Ini Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu. Saya tanyakan Gusti ini kan kino Gusti tan kena kino yang ngopo jalma tan kena kiniro. Kalau Gusti kan kino yang ngopo, gimana cara orang Jawa itu bisa bertemu dengan Gustinya itu? Kan tanpa kino yang ngopo. Ya itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Ini biar dari sisi kanan dulu. Setelah itu nanti Mas Joni dan Mas Anton. Ini semakin jelas ini karena kebetulan Bu Nani ini pensiunan guru SD, terakhir kepala sekolah. Jadi jelas ini dari sastra Jawa jelas. Kinoyo itu dari dasar koyo. Koyo itu artinya seperti. Tan itu juga bahasa Jawa jelas. Tan itu artinya tidak. Ora. Ya. Ngopo itu menggambarkan sesuatu. Koyo itu seperti, maksud kalau tan kinoyo ngopo artinya tidak seperti apapun, tidak terdefinisikan, tidak seperti apapun gitu loh. Nah, jalmo tan keno kiniro, kiniro dari kata kiro, kinoyo dari kata koyo, dapat seselan en, kiro dapat seselan en, dados kiniro. Koyo dapat seselan en jadi kinoyo. Dalam sastra Jawa kan jelas ada ater-ater, penambang, ater-ater, seselan, penambang. Nah nampaknya yang ngeklaim ini nggak ngerti sastra Jawa ini. Ngeklaim ini katanya dari ajaran Arab, ini dari bahasa Arab. Lah sing diajak omong Mas Tommy Saryal. Dia anak muda yang tinggal di Jakarta. Tapi saya salutnya apa? Mas Tommy ini setiap kita ke Jakarta, walaupun jauh, dia pasti datang. Termasuk kemarin kita ke Tangerang itu padahal rumahnya jauh gitu, sepedaan malam-malam datang. Ya. Dia Mas Tommy Saryal ini anak muda yang sudah tercerahkan, terus melakukan pencarian-pencarian, mau belajar. Nah, sehingga kita bersyukur ketika ada orang yang mencoba jejeli, ya. Literasi ke Mas Tommy. Oh ini dari ajaran Arab. Mas Tommy-nya muncul rasa penasaran, ingin tahu yang benar tuh apa benar-benar dari Arab ataukah ini asli Jawa. Sehingga ditanyakan di grup Raket Prasojo 2, satu grup sama Bu Nani itu Mas Tommy Saryal ini. Nah akhirnya kan wah ini kalau saya balas dengan tulisan kan panjang, akhirnya saya jawab nanti kita bahas di YouTube kita. Dan memang banyak sekali ajaran-ajaran leluhur kita yang diklaim. Yang ngeklaim itu sebenarnya juga bukan orang Arab kok.
Yang ngeklaim itu salesnya orang Arab gitu loh. Budaknya orang Arab yang ngeklaim itu loh. Saking dia mabuk itu dia lupa pada leluhurnya, dia terlalu memuja-muja orang Arab. Padahal dia sendiri juga bukan orang Arab. Walaupun dia nanti akan mencoba berpenampilan seperti orang Arab, dia tetap bukan orang Arab. Walaupun dia berpakaian kayak orang Arab gitu loh. Tapi yang namanya orang mabuk kan memang ya sulit ya istilahnya. Mudah-mudahan dengan channel YouTube kita ini akan semakin banyak orang yang tercerahkan. Ya. Terus Mas Hadi, kalau Gusti itu tan kena kinaya ngopo, tidak terdefinisikan, tidak seperti apa-apa. Terus bagaimana orang Jawa itu ingin komunikasi dengan Tuhan? Ya. Nah, kalau ajaran Jawa kan jelas, Tuhan Gusti itu tan kena kinaya ngopo, sesuatu yang tidak terdefinisikan, tidak seperti apa-apa. Sehingga apa? Di dalam ajaran Jawa ada ajaran apa? Bagaimana kita kalau berkomunikasi dengan Tuhan apa? Yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Tuhan di dalam bahasa lain itu kan Sang Maha Hidup atau Sukmo Kawekas. Ya. Tentunya yang bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup atau Sukmo Kawekas tentunya bukan raga kita, bukan mata kita, bukan mulut kita, bukan tangan kita. Karena Tuhan non material. Sehingga yang bisa komunikasi dengan Sang Maha Hidup adalah Sang Daya Hidup kita, Sukmo Sejati. Ini sangat logis sekali loh ajaran Jawa itu. Berbeda loh dengan ajaran Arab. Ajaran Arab itu di dalam kitab sucinya Tuhan itu terdefinisikan loh. Fisiknya terdefinisikan. Ada ayat bicara Tuhan itu punya mata, ada ayat bicara Tuhan itu punya tangan, ada ayat bicara Tuhan itu punya pantat, ya, duduk di singgasana gitu loh. Ini kan terdefinisikan fisiknya. Terus karakternya Tuhan pun juga terdefinisikan. Tetapi mereka tidak pernah berani menggambar Tuhannya, walaupun di dalam kitab suci terdefinisikan. Mereka Tuhannya Tuhan abstrak, ya. Menganggapnya Tuhan itu Tuhan abstrak. Sehingga ketika ada orang yang melakukan ritual di pohon, di mata air, atau dulu taruhlah di patung, mereka mencaci maki, menyerang, kalau perlu dibunuh. Ya. Kan aneh loh. Di dalam ajarannya sendiri Tuhan itu mereka definisikan, sosoknya, fisiknya didefinisikan, karakternya didefinisikan, ya. Tetapi ketika ada orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, yang ritual di pohon besar, di mata air, di patung, mereka musuhi, mereka bunuh. Ini kan namanya kan apa ini? Hipokrit tuh nih. Ya. Loh, kalau ajaran Jawa kan jelas memang Tuhan itu tan kena kinaya ngopo. Ya. Gusti itu tan kena kinaya ngopo. Nah, ketika orang Jawa melakukan ritual di pohon besar, di mata air, ya. Ini bukan menyembah pohon, bukan menyembah mata air, tetapi mencoba mensinergikan energi semesta. Karena material-material semesta itu memiliki energi masing-masing. Dan ini secara sains dan teknologi bisa dibuktikan. Ya, coba kurang apa coba? Ya. Kalau ajaran Jawa kan enggak munafik gitu. Memang Tuhan itu Gusti tan kena kinaya ngopo. Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tidak bisa dibagikan seperti apapun. Tuhan itu tidak terdefinisikan. Ya. Ketika kita melakukan ritual sesaji ke pohon besar, batu besar, mata air, ini bukan kita menyembah batu besar, bukan menyembah pohon. Ya. Nah, coba renungkan.
tentang nilai-nilai dan konsep ketuhanan Jawa. Ya. Jadi yang bisa berkomunikasi itu sukmo sejati kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, berbagai video kita udah banyak kita jelaskan. Ya, caranya adalah apa? Sekarang ketika Mas Hadi secara fisik komunikasi dengan Bu Nani, ya dengan mulutnya, dengan matanya, dengan tangannya. Tadi datang, kula nuwun, rahayu, ya satu salaman. Ini komunikasi sesama material. Matanya tertuju tuh. Pertama kan datang kan tertuju matanya. Matanya saling bertatap pandang. Setelah itu mulutnya bilang apa? Kula nuwun, rahayu, mulutnya bicara. Terus Bu Nani menjawab, rahayu sakuntumati. Setelah itu udah deket salaman. Sesama material. Tetapi karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan itu bukan material. Tuhan itu sukmo kawekas. Sukmo kang kawitan lan wekasan. Sukmo kang tanpa kawitan lan tanpa wekasan. Berarti yang bisa komunikasi dengan Tuhan dengan sukmo kawekas ya yang sama-sama non material. Yaitu sukmo sejati kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah munculkan sukmo sejati kita. Munculkan daya hidup kita. Bagaimana? Jembatannya adalah nafas. Jembatannya nafas. Kita harus belajar ambekan. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita semua selama ini kita tidak bisa bernapas. Wong napas mlebu metune hawa niku sak karepe dhewe kok. Coba para pemirsa renungan, bener enggak kita ini bisa enggak bernapas? Enggak bisa. Bernapas dalam artian kendali kita loh ya, enggak bisa. Karena mlebu metune hawa itu sak karepe dhewe. Enggak pernah ada orang bangun tidur pencet tombol, ambekan, enggak pernah. Karena itulah kita belajar di dalam ajaran Jawa kudu sinau ambekan. Ambekan sing tumata jenenge nafas. Kita tata, kita kendalikan nafas itu. Kita belajar nafas itu tingkat dasar. Tingkat kedua apa? Nufus. Nufus itu ambekan sing halus. Ketika nafas tadi kita tata, kita kendalikan, lama-lama menjadi nafas kita halus. Tingkat ketiganya apa? Tan nafas. Seolah-olah seperti tidak bernapas. Inilah nglakoni mati sakjroning urip. Kalau posisi seperti inilah sukmo sejati kita, daya hidup kita akan mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas atau Sang Maha Hidup. Ini juga merupakan cara supaya kita bisa bahagia, bisa sabar. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat podcastnya ini master mentalizer itu Deddy Corbuzier. Dia mau mewawancarai teman kalau dari Bali. Teman tadi mengkritisi bangsa kita tuh sulit maju. Kenapa? Ya, karena seringkali kita diajarkan pada sesuatu yang nggak jelas. Mamanya dapat nasib buruk gitu ya. Kita harus sabar, kita harus ikhlas. Ini kan sesuatu yang menyesatkan itu. Dalam video tadi dikatakan demikian. Kenapa? Sabar, ikhlas itu cuma di mulut. Caranya bagaimana? Itu tidak pernah diajarkan. Uang negara dikorupsi, kita sabar. Uang kita dicuri orang, sabar. Kita harus ikhlas, uang kita dibawa orang. Terus kita berdoa pada Tuhan. Ya kalau Tuhan itu misalnya Tuhan itu kalau mendengar doa kita terus menanggapi, dijoli, ganti. Kalau Tuhan itu cuma mendengarkan aja. Nah, karena tadi di kitab suci ada Tuhan itu kan ada mata, ya, ada telinga, ya. Ada Tuhan itu ada mata, ada telinga, terus ada pantat duduk di singgasana, ya. Ada mulutnya, tapi nggak ada ayat yang bicara Tuhan itu punya kepala.
Nah, sebenarnya ini kan sesuatu yang menyesatkan gitu loh. Nah, seharusnya bagaimana dengan nafas? Diceritakan di video tadi, di podcast tadi. Cuman karena di situ podcastnya Deddy Corbuzier jadi terkenal. Sementara kalau saya bicara seperti ini tentang nafas itu mulai saya siaran di radio TT 77 tahun 98. Bahkan kuncinya kita bahagia itu di nafas. Kenapa orang marah itu napasnya masih tinggi sekali, nanti ngos-ngosan, kerenggosan. Terus bagaimana kalau orang yang sedih, pasti napasnya pendek, nganti sesek. Berarti apa? Kalau kita ingin bahagia tentunya ya napas kita tidak tinggi dan tidak pendek. Bagaimana kita ini harus sabar? Ngomong gampang, tapi caranya pernahkah dijelaskan di dalam ajaran lain? Tidak ada. Itu ajaran Jawa. Kalau kita ingin kita pola nafas kita gitu loh. Ini untuk Mas Hadi dan para pemirsa ya. Sementara selama ini kan kita sering kali kan tidak pernah kita mau belajar ambekan gitu loh. Dan ini bisa dilogikakan. Jadi ajaran Jawa itu konsepnya apa? High logic, tinimbang nalar, kasunyatan, realita, dan sesuai serateles alam semesta. Kalau ajaran lain enggak kan? Kalau ajaran lain kan saya lihat itu kan dogmatis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya kamu harus percaya, dasarnya dalil ayat sekian. Ya ini gantian yang kiri sekarang ini, Mas Doni sama Mas Anton mau kondo takon, silakan ini. Monggo, siapa dulu? Rahayu dong. Ya, Rahayu. Tuhan apa identik dengan Gusti? Ya. Gusti itu artinya apa? Atau lagi yang nyebutnya pangeran? Yeah. Berarti apa kita bisa menyebut Tuhan menurut kita sendiri gitu? Yeah. Mohon penjelasan. Yeah, terima kasih Mas Anton. Mas Doni silakan. Rahayu. Yeah, Rahayu Mas Doni. Saya tertarik dengan tema ini, Gusti tan kena kene ngopo, jalmo tan kena kiniro. Yeah. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Nanik barusan. Yeah. Artinya istilahnya setuju ya, maksudnya menarik di situ. Di sini lagi-lagi budaya Dayoh mencoba untuk bukan hanya mengaburkan sih, kalau ini lebih ke apa ya, dia melakukan brainwash di situ untuk otak, maksudnya untuk menanamkan, jadi mindsetnya untuk generasi-generasi yang muda ini dihancurkan. Betul. Artinya ditanamkan dengan budaya asalnya. Nah, dengan seperti itu, secara apa yang disampaikan oleh Romo tadi ya, proxy war, jadi secara psikisnya udah kacau semua. Ya, untungan Mas Tommy ini mau mencari tahu. Kalau yang selain Mas Tommy kan ditelan mentah itu. Akhirnya ketika psikisnya udah kacau, nah yang ada kan ketakutan, takut dan takut. Itu menurut saya. Nah, kemudian sebenarnya tujuannya itu untuk menghilangkan nilai-nilai luhur ya, untuk bagaimana sih nilai-nilai jati diri yang sudah diajarkan oleh leluhur kita itu berusaha untuk dihilangkan semua. Itu menurut saya dari beberapa pola yang terjadi yang dilakukan oleh Dayoh seperti itu. Nah, terkait Gusti dalam terminologi Jawa ini kan sebenarnya disebutkan Gusti tan kena kene ngopo. Nah, untuk memahami itu sebenarnya nggak cukup hanya bagaimana kita membaca, oh
definisi Gusti atau deskripsinya seperti ini. Nggak cukup sampai di situ. Nah, makanya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nani tadi. Artinya untuk memahami Gusti tan kena kinaya ngopo itu menurut saya kita harus mengalami. Dengan kita mengalami akhirnya kita bisa menyadari, oh ini yang dimaksud apa Gusti. Ini yang dimaksud tan kena kinaya ngopo. Artinya skopnya lebih ke imanen transenden ya di situ. Nah, jadi dari saya lebih ke kondo sekaligus ini mungkin diverifikasi ya oleh Romo. Artinya kalau memang statement saya, pendapat saya ini perlu diluruskan, ya silakan diberikan arahan lah. Artinya barangkali yang memiliki pemikiran seperti ini bukan hanya saya, mungkin publik yang luas. Jadi ini biarkan menjadi materi untuk bahan pertimbangan. Ternyata seperti ini. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Ini menarik. Jadi salah satu perbedaan ajaran Jawa dengan ajaran Dayo di situ. Kalau ajaran Dayo ketika bicara Tuhan ini kan cenderung seperti MLM, seperti pesan berantai lah, ya. Anak kecil, anak TK, ya, dia tidak tahu tentang Tuhan, nggak tahu. Dia diberitahu Tuhan oleh gurunya, guru TK tadi, atau SD lah gitulah. Diberitahu oleh guru SD atau guru TK tadi. Sementara sang guru tadi, dia juga belum pernah tahu Tuhan. Dia cuman pernah diberitahu oleh gurunya yang dahulu. Ini kan menjadi pesan berantai. Ya. Jadi tidak ada satupun manusia secara konsep ajaran Dayo itu tidak ada satupun manusia yang pernah tahu tentang Tuhan. Hanya pesan berantai. Sementara namanya pesan berantai itu pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga di televisi kan sering terjadi permainan itu. Sebagai contoh 10 orang. Yang pertama itu dibisiki. Nah, sesuatu kata umpamanya. Satu kata umpamanya sapi makan rumput gitu. Terus kedua, ketiga, kelima itu udah beda sekali jauh. Sementara ajaran Dayo itu bukan rahasia lagi. Yang jadi panduan kan sekian ribu tahun yang lalu gitu loh. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan hanya berita yang berulang-ulang. Seolah-olah itu kebenaran. Karena memang dasarnya cuman iman dan dalil. Pokoknya kamu harus percaya. Dasarnya dalil. Sementara ajaran Jawa, sesuatu yang harus dibuktikan, sesuatu yang harus dikerjakan, dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan Mas Doni tadi, itu memang benar. Sehingga pengalaman spiritual antar personal itu tidak akan sama. Pengalaman spiritual ketika kita masih hidup maupun nanti perjalanan spiritual kita setelah kita meninggalkan dunia itu juga akan berbeda-beda. Sehingga kalau kita di dalam ajaran Dayo, kita tidak boleh hanya sekedar percaya. Kita harus membuktikan dengan berbagai langkah-langkah tadi yang saya sampaikan tadi. Ketika saya menjawab pertanyaannya Mas Adi tadi, harus dilakukan. Sehingga Mas Doni ini kemarin mencoba melaksanakan ritual puasa 4+1. Yang memang harus dibuktikan. Dan setiap manusia akan mengalami perjalanan spiritualnya masing-masing. Tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Nah, kita harapkan akan banyak sekali anak-anak muda seperti Mas Doni dan Mas Tommy Sahrial di Jakarta tadi. Melakukan pencarian, buktikan. Inilah ajaran Jawa. Yang benar-benar high logis, ya, teniming nalar, kasunyatan, buktekno gitu loh. Dan selaras dengan serateles atau alam semesta. Tidak hanya sekedar berita berantai.
Jadi yang disampaikan oleh Mas Joni memang benar, seperti itu ajaran Jawa. Dan itulah salah satu perbedaan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Terus Mas Anton ya, Gusti ya, dan Tuhan. Kalau di dalam ajaran Jawa, di dalam sastra Jawa, di dalam budaya Jawa, sebenarnya tidak mengenal kosakata Tuhan, itu tidak mengenal. Sehingga kita pernah membuat video judulnya apa? Oh iya, budaya Jawa tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan memang bukan budaya Jawa. Kata Tuhan itu dari bahasa Melayu, dari kata tuan. Tuan itu bentuk personal, Tuhan itu bentuk jamak yang tidak terhitung. Ini hampir sama sebenarnya. Kalau konsep-konsep Nusantara hampir sama. Tuhan itu kan dalam bentuk jamak yang tidak terhitung. Nah, karena yang masih terhitung itu kan bukan Tuhan, tapi mereka gitu. Tuan, terus mereka, banyak, atau kita, itu masih terhitung. Lah Tuhan itu bentuk jamak yang tidak terhitung. Ini kan mirip dengan itu tadi, Gusti tan kena kinaya ngopo tadi, mirip. Ya. Jawa menyebutnya itu Gusti. Ya. Gusti itu dikata bagus sing ati. Bagus sing ati adalah budi. Budi adalah kesadaran. Jadi kenapa orang Jawa menyebutnya Gusti? Gusti itu dari kata bagus sing ati. Bagus sing ati itu adalah budi. Ya, kejernihan hati, budi, hati nurani. Ya. Budi adalah kesadaran. Karena itulah ajaran Jawa itu adalah ajaran Siwa Buddha. Gomo Budi Siwa Buddha. Gama adalah ajaran, gama adalah aturan, budi itu adalah kesadaran. Siwa Buddha. Siwa adalah angkasa, Buddha adalah bumi. Ini ajaran Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Jadi saat ini juga sama, gomo ajaran Jawa itu diklaim kapitayan. Itu katanya ajaran Jawa kuno itu kapitayan. Ini sudah kita jelaskan di video kita yang lama. Kapitayan itu dari kata dasar pitoyo. Pitoyo, pitoyo itu artinya percaya. Kapitayan adalah kepercayaan. Ya. Yang pertama mengungkapkan atau memperkenalkan kata kapitayan itu malah ini Suwargi Pak Dr. Sunyoto. Karena memang munculnya tentang TAP MPR tentang kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kalau nggak salah TAP MPR tahun 73 kalau nggak 71. Jadi ajaran Jawa ya kalau dikatakan apa agama Jawa, ajaran Jawa itu kapitayan kurang tepat. Tetapi orang-orang kita dahulu, leluhur Jawa dulu memiliki keyakinan, memiliki kapitayan benar. Jadi kapitayan bukan nama agama. Kapitayan adalah sebuah sebutan. Orang Jawa punya kapitayan, orang Jawa punya keyakinan, orang Jawa punya ajaran. Kapitayannya apa? Gomo Budi Siwa Buddha. Jadi kapitayan itu bukan seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bukan. Kapitayan itu ya malah kapitayan Islam, kapitayan Kristen, kapitayan Katolik, kapitayan Hindu, kapitayan Buddha, ya. Karena kapitayan itu artinya kepercayaan. Dan istilah ini baru muncul baru saja oleh Dr. Sunyoto. Nah ini nampaknya juga dikaburkan oleh sales-sales Dayo, ini dikaburkan. Dan lucunya para penggiat budaya Jawa ikut-ikutan.
Oh, agama Jawa kuno itu Kapitayan. Akhirnya kan Kapitayan menjadi objek seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini berkali-kali kita jelaskan. Ya. Kapitayan Jawa kuno adalah Gomo Budi Siwa Buddha. Ini ada juga ada juga pemirsa yang ngeklaim ini dari India. Tidak. Karena kata Siwa ya dalam India berbeda dengan kata Siwa di dalam sastra Jawa. Ini kita pernah bahas di video kita yang berjudul Konsep Trimurti Jawa. Kata Buddha berbeda dengan kata Buddha. Terus si pemirsa itu memberi contoh kata Purnawarman, Mulawarman itu dari bahasa India. Oh enggak. Kosakata Mulawarman dan Purnawarman itu asli kosakata Jawa kuno. Di dalam bahasa India malah tidak ditemukan kosakata Mulawarman, Purnawarman. Kata mula dan kata purna sampai detik ini masih kita temukan karena itu memang asli sastra kita. Mulawarman itu dari kata warma, ya. Sehingga ada kata warma dewa, ya. Itu asli kosakata kita gitu loh. Kata Sudarta itu juga kosakata kita, Sudarto gitu. Ya memang kadang-kala kalau orang belajarnya itu setengah-setengah kan kadang-kadang repot gitu loh. Ya. Kita harus benar-benar meleke sing bengi, lungone sing ngadoh, kopine sing kenthel, kuotane sing akeh gitu loh. Sehingga pemirsa yang komentar itu kan nggak saya tanggapi tuh. Ini percuma ditanggapi karena pemahamannya malah baru ini. Saya masih belum luas gitu loh. Jadi, bukan berarti kita merasa lebih pintar, tidak ya. Kalau dia memberikan literasinya lebih dalam ya saya lebih suka, tapi ini literasinya malah dangkal. Tapi tidak apa-apa, saya terima kasih pada pemirsa yang mau komentar, berarti mereka nyambung ya, ini kan kajian ya. Pemirsa yang nulis itu kalau nggak percaya silakan pelajari bahasa India. Ditemukan enggak kosakata mula, purna di sana? Enggak ada. Siwa sama Siwa itu berbeda gitu loh. Kalau Jawa itu biasa Siwa, artinya angkasa. Bukan Siwa pakai Y gitu. Ya. Buddha, B-U-D-A. Bukan Buddha, ini berbeda. Ini dari Mas Anton tadi kan Tuhan, Gusti. Terus apa tadi yang ditanyakan berikutnya Mas Anton tadi? Pangeran. Pangeran itu dari kata papan pangengeran. Dari kata pangengeran. Bukan, tidak ada kata papannya. Pangeran dari kata pangengeran, tempat kita bersandar, sesuatu yang kita bersandar. Kata tempat ini bukan lokus ya, bukan lokasi, tapi sesuatu yang ketika kita sedang sedih, kita menyerahkan diri pada sesuatu yang absolut tadi, yang tan keno kinoyo ngopo ini. Terus bolehkah setiap manusia itu mempresentasikan atau memperspektifkan Tuhannya? Boleh. Siapa yang melarang? Sehingga kita pernah membuat video judulnya apa? Tuhan perspektif, Tuhan imajinasi pribadi, Tuhan menurut pribadi, menurut agama dan semesta. Tuhan pribadi, Tuhan agama dan semesta. Sehingga Tuhan-Tuhan menurut agama-agama itu, ini belum Tuhan semesta. Tuhan-Tuhan tadi baru menurut perspektif agama-agama tersebut.
Apakah itu salah? Oh tidak, menurut umatnya. Berkali-kali kita sampaikan, saat ini tercatat itu ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Sehingga bagi orang yang istilahnya bicaranya itu istilahnya umum-umum saja ya. Sebagai contoh seorang pejabat di publik ya, dia mengatakan apa? Tuhan itu satu, cuman beda penyebutan, boleh. Karena dia ambil sesuatu yang gampang. Tapi ketika kita benar-benar belajar tentang Tuhan, tentang Gusti, ya, Tuhan itu tidak satu. Ketika kita bicara tentang perspektif Tuhan, imajinasi Tuhan, berapa? Ya sebanyak makhluk hidup di dunia ini. Tentunya Tuhan menurut pemikiran manusia si A si B si C nggak sama. Tuhan menurut pemikiran binatang pun nggak sama. Apa dikira binatang itu tidak berpikir tentang Tuhan? Tentunya berpikir. Cuman kita kan nggak ngerti aja. Kenyataannya kadang-kadang ada binatang itu meneteskan air mata. Oh pas kemarin banjir darah di Indonesia itu bulan berapa kemarin itu banyak banjir darah, penyembelihan hewan itu ya, itu kan banyak binatang menangis melelehkan air mata ya. Ini kan sangat memprihatinkan gitu ya. Sehingga analisa kita, kalau suatu ajaran itu dengan dibarengi mengalirnya darah, apa yang terjadi? Kengerian, ngeri rasanya, ketakutan. Orang akan melihat darah pasti akan yang keluar miris, ngeri, takut. Tapi kalau orang melihat sesajen, cok bakal, ini bagi orang yang normal pasti terasa apa? Damai. Cok bakal itu isinya beras, kedelai. Masa sih orang lihat beras, kedelai dia akan marah-marah? Itu kan namanya dia kebencian, dia nggak normal gitu loh. Tapi kalau setiap orang normal lihat darah pasti ngeri, pasti miris, pasti takut. Ini secara akal sehat saja. Tapi kalau lihat cok bakal itu kan pasti damai. Jadi lihat cok bakal itu ada beras, kedelai, kacang hijau, telur, ada cikalan, damai gitu. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia gitu. Jadi kalau Mas Anton ini ingin berimajinasi sendiri tentang Tuhannya, silahkan. Yang penting jangan paksakan imajinasi kita tentang Tuhan tadi, kita paksakan pada orang lain. Sementara penjajahan agama, berkedok agama, ini cenderung apa? Imajinasi Tuhan menurut orang Arab dipaksakan di sini. Imajinasi Tuhan menurut orang Israel dipaksakan di sini. Memang orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa tidak bisa berimajinasi tentang Tuhan. Kok harus memakai imajinasinya orang Arab, orang Israel untuk berimajinasi tentang Tuhan? Dan ternyata imajinasi tadi kalau kita nalar dengan akal sehat terasa janggal, karena Tuhan diimajinasikan seperti manusia, secara fisik seperti manusia, karakter seperti manusia gitu. Jadi jangan khawatir Mas Anton, silahkan berimajinasi tentang Tuhannya. Yang penting jangan paksakan imajinasi Tuhannya Mas Anton tadi kepada Mas Hadi gitu loh, walaupun teman dekat gitu loh. Karena Mas Hadi punya imajinasi sendiri tentang Tuhannya gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak satu. Faktanya apa? Di dalam ajaran Dayo sendiri, di dalam kitab suci ajaran Dayo yang memperspektifkan Tuhan A sama Tuhan O itu bermusuhan loh. Berapa juta mati itu gara-gara rebutan A sama O itu. Ini fakta sejarah loh.
Jangan ngeklaim agama saya agama damai, kenyataannya saling bunuh kok ngeklaim agama saya agama damai. Ada lagi yang mau disampaikan ini, monggo. Mas Doni mau kondo lagi silahkan. Sampun. Mas Hadi, Bu Nani, Mas Anton. Nah, para pemirsa, tadi bahasan kita tentang Gusti tan kena kinaya ngopo. Jalmo tan kena kinira. Ini kita bahas tentang Gusti tan kena kinaya apa. Yang jalmo tan kena kinira malah ini tadi tidak terbahas. Cuman terbahas sedikit-sedikit. Ya. Nanti barangkali bersambung nanti katanya Bu Nani. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bagi yang tidak setuju, kami adalah lembaga kajian. Nggak usah misuh-misuh, nggak usah mencaci maki. Sampaikan kajian Anda dengan literasi yang jelas. Ya. Bagi para pemirsa yang memiliki pemikiran yang berbeda, silakan kondo. Bagi yang ingin bertanya, silakan takon. Inilah konsep kita, kondo takon. Karena kita adalah lembaga kajian. Kita bukan orang yang merasa paling pintar sendiri. Semoga bermanfaat, semoga mampu mencerahkan kita semua, semoga mampu menyadarkan kita semua, bangsa ini menjadi merdeka jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.